Teman-teman, assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bullying atau perundungan. Sering sekali kita jumpai kasus bullying atau perundungan, baik itu dalam lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, atau lingkungan pertemanan atau persahabatan yang berujung pada permusuhan. Kali ini saya akan concern pada pembulian atau perundungan yang terjadi di dunia pendidikan atau lingkungan pendidikan. Biasanya praktik pembulian ini terjadi di lingkungan pendidikan pada saat tahun ajaran baru, yaitu di mana ada masa orientasi siswa, ospek, dan lain sebagainya, apalah itu namanya. Disitulah lingkaran perundungan yang sebenarnya. Dalam tahun ajaran baru, peserta didik baru diwajibkan mengikuti yang namanya masa orientasi atau pengenalan lingkungan sekolah atau kampus. Dalam masa orientasi atau ospek ini akan terjadi praktik-praktik bully atau perundungan oleh tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, dalam arti senior dan junior atau kakak kelas dengan adik kelas. Mengapa pembulian ini bisa terjadi? Mengapa praktik perundungan di lingkungan pendidikan menjadi budaya yang diwajibkan? Ada apa dengan sistem pendidikan di Indonesia? Sistem pendidikan di Indonesia itu yang kita kenal dengan masa orientasi itu adalah sebenarnya ajang peserta didik baru memasuki atau mengenal lingkungan sekolah, lingkungan dunia barunya di sekolah. Harusnya ini adalah menjadi sebuah ajang peserta didik baru merangkai mimpi-mimpinya yang baru, merangkai cita-cita yang baru. Namun dalam praktik masa orientasi tersebut, peserta didik baru dihadapi dengan praktek bullying atau perundungan oleh senior atau kakak kelas. Perlu kita ketahui, apa sih itu perundungan atau bullying? Perundungan atau bullying merupakan suatu kejahatan yang dapat menyangkut trauma psikologi, trauma mental, dan perubahan kepribadian. Yang paling parah adalah jika sampai terjadi pada perubahan kepribadian. Contoh bullying yang menyerang psikologi adalah cemoohan, hinaan, ejekan, olok-olok, dan lain-lain yang akan membuat korban ini stres. Biasanya dalam kasus ini pelaku bullying merasa dirinya paling kuat, paling hebat, memiliki tempat bagi mereka memiliki banyak kawan, sehingga mereka, para pelaku, merasa dirinya yang paling berkuasa, paling hebat, paling kuat. Dan biasanya target bully atau perundungan tersebut adalah terjadi pada orang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang pada umumnya, yaitu misal orang yang memiliki keterbelakangan mental, pendiam, atau lebih suka menyendiri, itu akan dianggap orang lemah, itu akan dianggap mereka tak berdaya, sehingga mereka menjadi sasaran bullying. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi bullying ini? Yang pertama, tidak lepas dari peran orang tua
dan peran para tenaga pengajar. Peran orang tua adalah kita mengharuskan anak untuk menghormati dan sesama kita, untuk saling menjaga perasaan, untuk bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan, dan harus bisa menuntun anak-anak ke dalam kesetaraan sosial, menghormati mereka yang berbeda, menghormati segala perbedaan pendapat, agar supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki toleransi yang tinggi. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah tindak bullying atau perundungan? Yang pertama, tunjukkan prestasi. Dengan prestasi, kita dapat menunjukkan diri kita adalah hebat, diri kita kuat, dan diri kita pantas untuk diperhitungkan dan tidak untuk direndahkan. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Relasi dengan banyak orang ini adalah suatu pagar untuk kita memiliki komunitas, supaya kita memiliki banyak wawasan, banyak pergaulan, namun dengan memperhatikan batasan-batasan mana baik buruknya. Kemudian yang ketiga, tunjukkan rasa percaya diri. Tunjukkan rasa percaya diri itu bahwa kamu bukanlah orang yang penakut, bahwa kamu mampu tampil di hadapan orang banyak, dan kamu memiliki kepribadian yang cukup baik berkomunikasi di depan orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah tidak terpancing untuk melawan. Dalam hal ini, ketika praktik perundungan tersebut terjadi kepada kita, sebisa mungkin kita untuk tidak terpancing melawannya, melainkan ya kita acuh aja gitu, kita menghindar. Dengan menghindar kita tidak berarti kalah, namun minimal dengan kita menghindar, kita tidak memperpanjang urusan, dan kita tidak menjadikan praktik bully itu menjurus kepada kekerasan fisik. Kemudian yang kelima, jadikan perundungan atau bullying tersebut adalah sebagai motivasi untuk sukses. Tunjukkan dengan bullying itu kamu bisa. Tunjukkan apa yang mereka lihat tentang dirimu, kelemahanmu, kekuranganmu, sebenarnya tidak berada di dalam dirimu. Kamu berhak untuk sukses. Dengan bullying itu jadikan motivasi untuk sukses ke depannya. Yang keenam, jangan tunjukkan sikap takut atau sedih. Karena dengan sikap takut atau sedih, bahkan terpuruk, menjadikan pelaku merasa bebas melakukan apa saja terhadap kita. Di sini harga diri kamu, harga diri kalian dipertaruhkan. Jangan merasa takut atau sedih, bahkan terpuruk jika ejekan, hinaan, olokan, dan lain sebagainya yang menjurus merendahkan diri kita. Namun kita harus menunjukkan sikap acuh supaya kita tidak menjadi bahan perundungan. Kemudian yang terakhir, jika terjadi atau jika sampai terjadi kekerasan fisik atau menjurus kepada pengeroyokan yang mengakibatkan luka fisik, jangan segan untuk bercerita dengan orang tua, orang terdekat, guru kita. Dan jika
orang tua tidak terima dengan itu, dapat kita laporkan pada pihak yang berwenang. Sekian video tentang pembelian. Semoga video kali ini bermanfaat dan menjadikan kita untuk lebih bisa melawan praktik perundungan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.